Halo, selamat pagi Bu Endang dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan yaitu Christian Gerard, Christian Elkana Siregar, Sitama Lois, Devani Gotama yaitu saya sendiri, dan yang terakhir adalah Felisa Davina. Oke, teman-teman, apakah yang dipikirkan pertama kali oleh teman-teman jika mendengar kata ekonomi? Yang pastinya yang kita tahu ekonomi adalah tindakan manusia dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan uang atau penghasilan yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Nggak jauh-jauh juga, kalau kita mendengar kata ekonomi, pasti itu kita mengiranya atau berpikirnya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tapi kalau di kesempatan ini, kita ingin mempelajari apa sih masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Yuk kita bahas satu-satu. Kalau masalah ekonomi adalah masalah yang muncul pada saat keinginan dan kebutuhan lebih tinggi dari sumber daya yang tersedia. Manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang banyak dan tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga timbullah masalah ekonomi di sana. Selanjutnya, masalah ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Seperti yang saya sudah singgung sedikit tadi, ekonomi klasik itu meliputi 3 hal, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Untuk masalah produksi, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi kebutuhan hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Untuk masalah distribusi ialah bagaimana produk bisa diantar distribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir untuk masalah konsumsi, setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen pembuat produk. Nah, berbeda dengan ekonomi modern. Ekonomi modern itu meliputi what, how, dan who. Yang pertama what. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Yang kedua, how. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen juga bisa menentukan teknik produksi yang lebih efisien untuk mereka. Berapa jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Yang terakhir, who. Keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan pihak-pihak yang menerima keuntungan. Seperti misalnya, karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produksinya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapat untung dari produksinya barang dan jasa. Tak hingga produsen harus menyelesaikan masalah ini. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Sistem perekonomian. Sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan perekonomian suatu negara, yaitu mendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi, mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian, mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai rencana, menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Hai, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Di sistem ini orang belum mengenal dengan
uang. Ciri-cirinya, satu, belum ada pembagian kerja, yang kedua masih menggunakan penukaran barter, yang ketiga jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan, yang keempat bertumpu pada agraris, 5 bersifat kekeluargaan, yang keenam keadaan masyarakatnya masih statis, tradisional, dan biasanya masih miskin. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah pemerintah hanya menjadi pengawasnya. Yang kedua, jarang terjadi kecurangan. Yang ketiga, rendahnya tingkat kesenjangan ekonomi. Yang keempat, sifat kekeluargaan yang masih erat. Sedangkan kekurangannya sendiri ada satu, sulitnya diprediksi kualitas dan kuantitas barang. Yang kedua, aktivitas kerja rendah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi lambat. Macam ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando, sosialis atau terpimpin. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang terpusat di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah. Ciri-cirinya, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat, semua alat produksi dikuasai oleh negara, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat, dan inisiatif dari hak milik perorangan dibatasi. Kelebihannya, satu, pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian di harga barang di pasar. Yang kedua, pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi. Yang ketiga, tidak terjadi kesenjangan. Sedangkan kekurangannya sendiri adalah sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahannya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Dan yang terakhir, hak individu tidak diakui. Sistem ekonomi selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal atau pasar. Nah, sistem ekonomi liberal atau pasar sendiri adalah sistem ekonomi di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang. Ciri-cirinya, hak milik atas produksi di tangan perorangan, harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran, dan adanya persaingan bebas, tidak ada campur tangan dari pemerintah, modal memegang peran penting, dan yang terakhir terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan. Kelebihannya, berfokus pada keuntungan diri sendiri atau kelompok. Yang kedua, pengusaha dapat meningkatkan jiwa kreativitasnya. Yang ketiga, mudah meningkatkan atau menumbuhkan produktivitas terhadap kualitas produk. Sedangkan kekurangannya sendiri, sering terjadi kesenjangan sosial. Yang kedua, persaingan usaha menjadi tidak sehat. Dan yang terakhir, kestabilan dalam bidang perekonomian. Macam ekonomi yang berikutnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara ekonomi pasar dan komando. Ciri-cirinya adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan kelebihannya sendiri, fluktuasi ekonomi menjadi lebih terjaga dan stabil. Hak perekonomian individu bisa diakui serta didukung oleh pemerintah dan pihak swasta, dan pemerintah dapat dibedakan secara jelas. Sedangkan kekurangannya, jika pihak swasta lebih mendominasi, maka bisa memunculkan terjadinya suatu monopoli dan dapat terjadinya etatisme. Yang terakhir adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.
Sistem ekonomi masyarakat juga sering dikenal dengan demokrasi ekonomi. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sistem ekonomi ini berdasar Pancasila, Undang-Undang 1945 serta GBHN, sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi Pancasila. Nah, kekurangannya bisa mematikan sektor perekonomian yang berada di luar kapasitas negara, serta dapat menyebabkan terjadinya monopoli terhadap pada suatu kelompok tertentu. Sedangkan kelebihannya, sistem sumber daya dan keuangan negara yang akan digunakan melalui musyawarah dengan perwakilan rakyat. Yang kedua, perekonomian disusun secara kekeluargaan oleh pemerintah. Dan terakhir, sistem ekonomi sumber daya, bumi, dan air dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat. Sudah segitu saja macam-macam ekonomi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945. Dasar dari perekonomian di Indonesia itu adalah UUD 1945 dan Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia sebenarnya merupakan sistem ekonomi yang memadukan keunggulan dari beberapa sistem ekonomi, seperti sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi tradisional, dan sistem ekonomi terpusat. Dan disimpulkan pada UUD 1945 pasal yang ke-33 ayat 1-4 adalah sebagai berikut. Ayat 1. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dan ini dipertegas pada ayat 2 dan 3 yang berisi peran negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Dan ini untuk kesejahteraan rakyat. Dan pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keempat, dijelaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan perekonomian di Indonesia. Yang keenam, memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 pasal 33, kerjasama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan. Kekeluargaan menggambarkan semangat kebersamaan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama. Jadi kita tuh harus bersatu dengan semangat kekeluargaan biar kita bisa bersama membangun kemakmuran sumber daya ekonomi di Indonesia. Kerjasama lebih penting dibanding persaingan dalam melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong menjadi identitas penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang keempat, keadilan. Keadilan menjadi hal penting dalam setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga setiap pelaku ekonomi dapat memperoleh bagian sesuai dengan prestasi. Yang terakhir ada kemandirian. Kemandirian menjadi nilai dasar yang mencerminkan ketidaktergantungan bangsa Indonesia kepada pelaku ekonomi asing. Jadi, sistem ekonomi muncul karena adanya permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang dipakai oleh suatu negara untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda pula, tergantung cara mana yang mereka tempuh untuk menyelesaikan masalahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan kami ucapkan terima kasih.